Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan solehah? Hari ini insya Allah kita akan belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Setelah pembelajaran ini diharapkan dapat mengetahui pelaku dan macam-macam kegiatan ekonomi, peran antagonis dan protagonis, dan karakteristik individu di sekolah. Perhatikan gambar berikut. Di sini terlihat seorang badut di sebuah mall atau pasar modern. Pekerjaan sebagai seorang badut adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan di suatu tempat bisa saling berkaitan. Mari kita amati gambar berikut ini. Yang pertama adalah gambar produksi buku. Ini adalah gambar pabrik buku. Di pabrik buku terdapat produksi buku. Kita ingat kembali ya, produksi itu apa? Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Sedangkan produsen adalah orang yang melakukan kegiatan produksi. Perhatikan juga nih gambar yang kedua. Gambar yang kedua adalah gambar distribusi buku. Di sini terdapat toko buku sebagai distributor. Distribusi adalah kegiatan ekonomi yang menyalurkan produk dari produsen ke konsumen. Sedangkan distributor adalah pelaku distribusi. Nah, gambar ketiga ada gambar konsumsi buku. Gambar ketiga adalah gambar seorang siswa yang membeli buku. Siswa ini adalah seorang konsumen. Di sini terdapat proses konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan nilai guna suatu barang. Sedangkan konsumen adalah pelaku yang melakukan konsumsi. Tahukah kamu daerah dengan julukan Kota Seribu Industri? Daerah dengan julukan Kota Seribu Industri adalah Kota Tangerang di Provinsi Banten. Tangerang dijuluki Kota Seribu Industri karena merupakan pusat industri di Pulau Jawa. Di Tangerang terdiri lebih dari 1.000 pabrik. Banyak perusahaan-perusahaan internasional yang memiliki pabrik di kota ini. Dengan adanya banyak industri, maka kita dapat melihat jenis pekerjaan yang terdapat di kota Tangerang. Contohnya adalah buruh pabrik, karyawan, pemilik perusahaan, wirausaha, dokter, guru, dan lain-lain. Selain keunikan di bidang ekonomi, Tangerang memiliki keunikan dari bangunan-bangunan lama yang masih berdiri sampai sekarang. Contohnya adalah Museum Benteng Heritage, Vihara Padumutara, Bendungan Pasar Baru, Klenteng Bonsan Bio Tangerang, dan Prasasti Tangga Jamban. Selain yang disebutkan tersebut, kalian bisa mencarinya sendiri ya. Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi. Barang hasil industri memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Perhatikan gambar berikut ini. Siapa saja yang bekerja di pabrik ban dan siapa sajakah yang bekerja di pabrik sepatu? Nah, para pekerja di pabrik ban biasanya adalah laki-laki, sedangkan yang bekerja di pabrik sepatu, meski ada yang laki-laki, lebih didominasi oleh perempuan. Di suatu tempat kerja, seringkali kita jumpai banyak pekerja dengan berbagai spesialisasinya. Sebagai contoh di rumah sakit ada dokter, perawat, ahli gizi, satpam, sopir, dan juru masak. Demikian juga spesialisasi pekerjaan di sekolah. Di sekolah ada pekerjaan sebagai guru, petugas perpustakaan, satpam, dan tukang kebun atau orang yang membersihkan sekolah. Selain daerah Tangerang yang memiliki keunikan, Kota Yogyakarta juga memiliki keunikan di bidang pendidikan. Banyak sekolah dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi di Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, banyak orang di daerah lain bahkan dari mancanegara datang ke Yogyakarta untuk belajar.
Tahukah kamu perguruan tinggi di Yogyakarta yang sangat terkenal? Nah, iya betul. Perguruan tinggi itu adalah Universitas Gadjah Mada atau disingkat dengan UGM. Selain UGM, masih banyak lagi perguruan tinggi di Yogyakarta seperti Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Ahmad Dahlan, dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Karena banyak perguruan tinggi di Yogyakarta, banyak orang yang bekerja sebagai dosen atau guru. Di Yogyakarta juga dihuni oleh banyak suku, sehingga karakteristik pelajar yang ada di Yogyakarta beragam. Setiap pelajar harus bisa menghormati keragaman karakteristik, di antaranya mau berteman dengan anak dari daerah manapun, tanpa memandang agama maupun sukunya. Manusia harus hidup rukun di tengah-tengah perbedaan. Kamu di sekolah mempunyai banyak teman dengan keragamannya. Ada teman dengan ciri fisik berbeda-beda. Ada teman berbeda agama, ada juga teman dengan asal daerah tempat tinggal berbeda. Ada siswa yang suka berolahraga, ada siswa yang suka menari, ada siswa yang suka sains, ada siswa yang suka menggambar, ada anak yang suka membaca, dan masih banyak lagi. Setiap siswa juga mempunyai karakter yang berbeda. Ada anak yang pemalu, ada anak yang pendiam, ada anak yang berani, dan masih banyak lagi. Keragaman siswa pada suatu sekolah hendaknya disikapi secara positif. Daerah tempat tinggal penduduk Yogyakarta beragam. Ada daerah dataran tinggi, dataran rendah, pesisir, kota, dan desa. Di Yogyakarta juga banyak dijumpai sungai, diantaranya Sungai Opak, Sungai Kode, Sungai Kuning, Sungai Progo, dan Sungai Gajah Wong. Berikut adalah cerita mengenai Kali Gajah Wong. Kalian silakan bisa membacanya sendiri ya. Dari cerita mengenai Kali Gajah Wong tersebut, terdapat beberapa tokoh yaitu Ki Sapawira, Kiai Dwi Pangga, Ki Kertipejok, dan Sultan Agung. Adakah tokoh antagonis dan protagonisnya? Nah, tokoh antagonis adalah tokoh yang memiliki sifat jahat. Di sini tidak ada tokoh yang memiliki sifat jahat ya, semuanya memiliki sifat yang baik atau protagonis. Protagonisnya adalah Ki Sapawira, Kiai Dwi Pangga, Ki Kertipejok, dan Sultan Agung. Tugasnya adalah kerjakan Ayo Berlatih halaman 99. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga kalian dapat memahaminya ya. Tetap semangat belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.